Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah kalau sehat-sehat semua. Jadi pada hari ini kita akan berbicara atau diskusi tentang implementasi K3 ya sebagai bagian dari MPLS. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih semua tim yang ada di sana yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Ruby, dari PT Mitra Jaya Profita, yang merupakan perusahaan yang diizinkan atau dipercayakan oleh pihak SMK, dalam hal ini SMK Peternakan Lembah Hijau, untuk sedikit berbagi pengalaman-pengalaman kami, sekiranya pengalaman-pengalaman kami ini nantinya bisa memberikan nilai tambah buat teman-teman. Saya percayalah kalau SMK Peternakan ini siap mendunia, ya. Saya percaya itu. Nah, Mbak Mbak Siswi, saya mau bertanya satu hal, satu saja. Kenapa mau bergabung dengan SMK Peternakan Lembah Hijau? Ya, saya siswi Nana izin menjawab. Ya, Awalnya memang saya itu agak ragu untuk bergabung di SMK Peternakan Baijau ini karena saya ya juga seperti anak muda lain yang memikirkan seperti fasilitas Bapak ya, seperti itu. Saya merasa siap sekolah peternakan itu sekolah apa sih? Kotor-kotoran seperti itu kan. Tapi setelah kakak saya alumni pertama ini di sini. oh, Alhamdulillah kakak saya alumni pertama dan saya melihat perkembangan yang apa ya signifikan bagi kakak saya dan apa ya kayak it's okay. Ya, seperti perubahan perubahan yang besar lah menurut saya seperti apa ya public speakingnya lebih bagus terus sikapnya karakternya terus dia juga bisa mendedikasikan kayak bermanfaat buat masyarakat dia kan sekolah di sekolah peternakan kami itu tinggal di kampung jadi dia bisa menyalurkan ilmunya itu kepada tetangga-tetangga kami yang memiliki ternak seperti itu dan setelah lulus dari sini, saya rasa masa depan dia juga terjamin seperti itu. Dia ditawari ingin kerja di mana, dicarikan kerja di mana, benar-benar apa ya, eh, dari Ibu Ira sendiri itu benar-benar mendidik anak itu dengan baik. Itu yang membuat tantangan tersendiri bagi saya, apakah saya bisa menjadi seperti apa ya, ya tidak bisa, mungkin saya tidak bisa melampaui kakak saya, cuman saya ingin apa ya, bisa merubah diri menjadi saya diri menjadi sendiri. lebih baik Ya. lagi, seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi tepuk tangan, sekali lagi tepuk tangan. Luar biasa. Saya percaya kalau Mas dan Mbak, teman-teman memulai dari sedini ini, sebagus ini, saya percaya ada punya masa depan yang lebih baik, terutama karena karakter dan attitude yang luar biasa. Singkat saja bahwa jendela Dudika, apa yang saya sampaikan ini mungkin sedikit cuplikan tentang dunia kerja, bagaimana penerapan prinsip budaya kerja di dunia kerja, di mana budaya kerja yang baik harus berlandaskan K3. Apa itu K3? Adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau kita bekerja harus selamat. Atau bidang pekerjaan dari teman-teman nanti, saya percaya semuanya ini akan dibutuhkan, yaitu berpikir kritis. Saya seperti tadi Mbak Nana atau Mbak Vika mengatakan, saya kenapa harus masuk SMK Peternakan? Itu berpikir kritis. Itu cikal bakal cara berpikir yang cerdas menurut saya. Kenapa? Karena kita harus tahu kita mau ngapain. Kita harus tahu mau bikin apa, nanti setelah kita dapatkan itu, kita kemudian berpikir kita harus tahu bahwa kita mau kontribusi apa gitu kan? Karena hidup itu selalu bersosial. Tidak hanya untuk saya dan saya, tetapi setelah saya mendapatkan apa yang saya bisa berikan kepada orang lain. Itu poin-poin penting yang harus dimiliki setiap orang untuk menjadi sukses. Karena kalau kita menjadi orang yang serakah, percayalah kita pada suatu waktu akan jatuh dan pasti jatuh. Ada istilah atau ada pepatah atau ada nasihat yang mengatakan bahwa jumawa awal kehancuran. Pernah dengar ya? Bahwa kesombongan itu adalah awal kehancuran. Tetapi dikala kita memiliki kemampuan, tetapi kita menunduk seperti padi saat dia sudah semakin berisi, semakin menunduk, artinya semakin kita berisi tapi semakin kita rendah hati dan mau berbagi dan terus mau belajar, maka kita akan terus berkembang. Karena
apa yang kita miliki ini bermanfaat buat orang lain. Di yang nomor satu, analytical thinking dan inovasi. Artinya apa? Kita berpikir kritis untuk belajar, kemudian setelah mendapatkan sesuatu kita menginovasi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ya, active learning and learning strategies. Bagaimana pembelajaran yang aktif, tidak hanya textbook, tidak hanya di buku, tapi diskusi seperti ini juga penting. Kemudian yang ketiga yang saya mau tekankan adalah emotional intelligence atau kecerdasan atau kemampuan mengelola emosi. Artinya, kalau kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, tidak mudah marah, kita tahu kapan harus tegas, kita tahu kapan harus bermain. Percayalah, kedisiplinan itu kunci utama untuk sukses. Kedisiplinan juga lah yang membuat Anda bekerja dengan selamat. Karena kalau Anda tahu ada sesuatu yang berbahaya, karena Anda disiplin, Anda tidak akan membiarkan diri Anda atau diri teman-teman sekalian terjerembab dalam sesuatu yang bahaya tersebut. Kalau soft skill itu berbicara tentang bagaimana kemampuan adik-adik atau teman-teman sekalian itu untuk bisa bersosialisasi dengan yang lain, sehingga apa yang adik-adik punya, apa yang adik-adik miliki itu bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, itu namanya emotional intelligence. Dan tentunya emotional intelligence itu berikatan kuat dengan spiritual intelligence, artinya emosi kita bisa terkontrol kalau hubungan kita dengan yang di atas, dengan Tuhan kita itu kuat. Karena spiritualnya bagus, maka emotional intelligence-nya akan bagus. Kemudian seperti kata Mbak Nana atau Mbak Vika tadi mengatakan, saya memang nggak bisa mengalahkan Mas atau Mbak saya tadi, tetapi saya bisa melakukan semaksimal yang bisa saya lakukan dari diri saya. Artinya apa? Originality, keaslian daripada diri Anda. Anda akan menjadi the best version atau versi terbaik dari diri Anda sendiri. Jangan menjadi orang lain, tetapi dengan Anda menjadi diri Anda sendiri yang diperbarui dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai karakter atau attitude yang diajarkan di sekolah, itu maka akan menjadikan Anda seorang Mbak Nana atau Mbak Vika yang luar biasa. Setiap orang memang diciptakan untuk menjadi pemimpin. Untuk memimpin paling tidak dirinya sendiri, kemudian nanti pada suatu waktu, di suatu kesempatan bisa memimpin orang lain dengan lebih efektif. Gitu ya. Itu adalah cikal bakal daripada budaya kerja. Artinya apa? Jika setiap orang di tempat kerja betul-betul memiliki atau memeluk nilai-nilai perusahaan dengan baik, mengerjakan pekerjaannya dengan baik, maka perusahaan itu bisa produktif. Tapi jika ada satu divisi atau satu orang saja yang tidak mengikuti dengan baik atau tidak berkontribusi dengan baik, maka perusahaan itu tidak akan produktif 100%. Jadi nilai-nilai analytical thinking, aktif belajar, kemudian mampu berpikir untuk menyelesaikan masalah, punya nilai kepemimpinan, mampu menguasai teknologi, ya kan? Punya daya saing atau daya juang yang baik. Kalau tidak setiap orang memiliki itu, maka dia bisa menjadi satu mata rantai yang membuat produktivitas menurun. Makanya penting sekali setiap teman-teman betul-betul bisa upgrade diri dan belajar dengan maksimal. Oke, ini tuntutan dunia kerja. Jadi saya coba share sedikit saja tentang dunia kerja, biar teman-teman tahu di sekolah itu bukan untuk mempersusah teman-teman, tapi justru mempersiapkan teman-teman untuk mencapai level atau mencapai tingkat kemampuan tertentu seperti yang tertulis di slide saya ini, yaitu tuntutan industri dan dunia kerja. Tuntutan industri, apa yang dituntut klien atau customer atau pelanggan terhadap kami para pengusaha, yaitu kami punya persyaratan pasar, ya, artinya kualitasnya standar. Kalau minta dikirim, Pak, saya minta dikirim 50 botol susu hari ini atau besok jam 8, harus jam 8 tibanya, nggak boleh lebih. Karena apa? Itu mengakibatkan ketidakpercayaan daripada pelanggan, gitu ya. Dan 5 poin lainnya yang teman-teman bisa lihat. Ya.
Artinya apa? Setiap orang di setiap divisi yang seperti puzzle ya, seperti gear kalau teman-teman pernah lihat motor ya, kalau ada satu gear yang patah maka motor tidak bisa berjalan. Nah, setiap gear itu adalah perwakilan dari setiap teman-teman. Analogikanya seperti itu. Kalau teman-teman melaksanakan budaya kerja dan kerja dengan aman, artinya apa? Pada saat bekerja pakai APD, ya kan? Kemudian pada saat kerja ada waktu istirahatnya juga. Kemudian pada saat kerja harus fokus, tidak pegang HP, tidak bermain, tidak bercanda, tapi pada saat bekerja, bekerja. Pada saat istirahat, ya istirahat. Pada saat istirahat kemudian mau guyon, mau interaksi, silahkan. Gitu. Tetapi ada fokus di sana, ada disiplin. Di mana budaya kerja ketiga ini akan memperbaiki kualitas. Kalau kualitas bekerja kita baik, maka produktivitas akan meningkat. Artinya apa? Kalau kualitas bekerja kita secara total, maka hasil yang didapatkan pun akan total. Kalau hasil yang didapatkan total, tidak ada kecelakaan kerja, tidak ada masalah, tidak ada problem di tengah pengerjaan, maka kita membutuhkan sedikit saja biaya untuk pekerjaan tersebut. Jadi biayanya tidak tumpah-tumpah. Betul. Jadi kalau kita tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan kita, maka perusahaan tempat kita kerja atau keluarga kita bisa melakukan kebocoran atau pemborosan. Kurang lebih grafik yang saya tunjukkan ini mengajarkan atau menceritakan tentang kebocoran tadi. Begitu ya. Intinya kalau Anda bekerja dengan baik, teman-teman bekerja dengan baik, maka kita tidak ada pemborosan. Kalau pemborosan tidak ada, maka uang yang disimpan atau resources, sumber daya yang ada tidak akan terbuang-buang. Itulah pentingnya budaya kerja. Itu ya.